Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eswero kembali hadir lagi ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa mengikuti terupdate dari Adit Eswero channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Eswero. Di konten Ramal Eswero kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin sempat saya buat, yaitu tentang Verrell Bramasta. Jadi kemarin sudah ada dua video yang membahas tentang asmara dari Verrell Bramasta. Ada yang pertama itu tentang ciri-ciri dari wanita idaman dari seorang Verrell Bramasta, dan yang kedua adalah perihal perjodohan Verrell Bramasta dengan Sarah Samantha. Dan di episode kali ini saya akan mencoba untuk membaca ya, kira-kira apakah Verrell Bramasta itu sudah siap untuk ke masa depan ya, dengan seseorang yang mungkin saat ini sedang dijodohkan dengan dia, dan apakah dia sudah move on dengan salah satu mantan yang konon katanya adalah mantan terindah. Jadi sempat ada teman-teman ini yang penasaran, kira-kira Verrell ini sudah move on gak sih sama sosok dari seorang Natasha Wilona ya. Jadi nanti akan saya coba untuk membaca apakah sudah move on atau belum. Dan sebelumnya saya tidak lupa untuk mengingatkan buat teman-teman yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eswero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Dan apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, langsung saja kita mulai Ramal Eswero pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, dan sebelumnya akan saya acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya akan mengingatkan juga pada teman-teman yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkannya, dan boleh juga bertanya tentang asmara ataupun juga tentang karir dari artis atau public figure idola kalian tersebut. Dan buat kalian yang kira-kira ingin konsultasi juga masalah pribadi, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, kesehatan, asmara, hubungan kamu sama si dia apakah cocok atau tidak. Kalian bisa langsung saja konsultasikan kepada saya melalui Instagram ya, DM saja di @aditx_eswero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Hari ini saya akan mengambil 3 lembar kartu. Kita akan mulai dari kartu yang pertama. Apakah Verrell Bramasta sudah move on dengan seorang Natasha Wilona? Ini dia. Jadi video ini masih saya kaitkan dengan video yang sebelumnya. Di video sebelumnya kan tentang perjodohan ya, dan itu kurang lebih adalah sebuah kesempatan di masa depan seorang Verrell Bramasta. Sudah ada calonnya ibarat kata, dan apakah dia sudah siap dan apakah sudah move on dengan masa lalunya, kita coba lihat. Di kartu yang pertama ada The World. Di sini terlihat ada seseorang perempuan sedang dalam sebuah lingkaran. Di sini ada banyak sekali simbol-simbol ya, ada 4 simbol. Ini ada 1 manusia, 3 hewan. Di sini melambangkan bahwa sebenarnya sosok dari Natasha Wilona itu masih ada dalam pikiran dan juga hati seorang Verrell Bramasta. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya masih cukup sulit untuk melupakan sosok dari Natasha Wilona. Meskipun Natasha Wilona mungkin sudah terlihat cukup move on dan sudah tidak terlalu ambil pusing dengan masa lalunya, tapi sosok dari Verrell ini terlihat cukup romantis ya. Jadi masih belum bisa membuang dan juga masih belum bisa melupakan kenangan-kenangan indah dari sosok Natasha Wilona, karena di sini terlihat masih banyak sekali pemikiran-pemikiran dan juga kenangan yang mungkin sempat ada di antara mereka berdua. Dan apabila saya simpulkan, meskipun belum move on, meskipun masih kepikiran, meskipun masih
berpikir bahwa ada bayang-bayang seorang mantan ya dari masa lalunya di saat ini, itu sebenarnya sah-sah saja. Yang penting bisa menempatkan di mana sang mantan itu berada. Apabila memang sudah ada sesuatu ya yang mungkin itu menjadi masa depannya, sebaiknya ditempatkan di urutan yang belakang supaya bisa segera berlalu, kemudian segera menyambut masa depan. Itu kartu yang pertama. Kita akan mencoba untuk melihat kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua, Ace of Wands ya. Di sini terlihat ada sebuah tangan ya yang sedang memegang tongkat ya. Di sini saya lihat untuk sosok dari Verrell Bramasta sendiri sebenarnya sudah bisa menempatkan mantan itu berada di tempat yang semestinya. Bukan berarti misalkan belum bisa move on itu pengen kembali atau bagaimana ya. Itu tidak 100%, tapi meskipun dalam pikiran, dalam hatinya itu masih ada sosok tersebut, dia masih bisa menahan dan juga tetap menjadi sosok yang benar-benar ya sudah berada di posisi yang semestinya. Apabila memang sudah bubar, sudah tidak memiliki hubungan khusus ya, meskipun dalam pertemanan mungkin masih baik-baik saja, tapi dalam hubungan percintaan sudah tidak berhubungan lagi, itu juga harus diambil sisi positifnya. Jadi tetap harus bisa silaturahmi dengan baik, kemudian juga masih tetap bertegur sapa satu sama lain meskipun sudah tidak ada hubungan asmara itu tadi ya. Dan saya lihat untuk Verrell Bramasta sendiri bisa menempatkan itu semua. Dia bisa membuat suasana yang baik apabila ada sebuah pertemuan atau mungkin ada project yang mempertemukan mereka berdua. Itu saya rasa mereka masih bisa berhubungan dengan cukup baik. Dan kartu yang ketiga ya, kartu yang terakhir, dia kartu yang terakhir, Justice ya. Di sini ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang timbangan dan juga memegang sebuah pedang. Di sini terlihat ya, menekankan bahwa di kartu yang kedua tadi saya sempat mengatakan bahwa Verrell Bramasta memang belum bisa move on, belum bisa 100% melupakan sosok dari Natasha Wilona, tapi dia masih bisa menempatkan Natasha Wilona atau masa lalunya ya, itu berada di tempat yang semestinya. Dia benar-benar bisa membuat sebuah peraturan untuk dirinya sendiri. Oke, masa lalu biarlah masa lalu, masa depan yang akan datang harus bisa disambut dengan baik juga. Dan di sini juga terlihat bahwa dia benar-benar bisa mengontrol dan juga bisa menempatkan dengan sangat baik. Dan seperti yang saya bilang tadi, apabila ada project yang mempertemukan mereka berdua ataupun ada kesempatan mereka itu bertemu, itu akan bisa mencari celah dan juga bisa mencari suasana yang baik. Mereka bisa mencari suasana yang baik dan bisa ngobrol dengan seperti biasa ya, bekerja. Apabila dalam satu project itu dia bisa benar-benar menempatkan diri dengan sebagaimana mestinya, bisa tetap profesional dalam bekerja. Jadi meskipun di sini saya melihat sosok dari Verrell itu belum bisa melupakan atau belum bisa move on, tapi tetap dia itu masih bisa mencari dan juga melihat ke depan, itu harus tetap dijalani dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila kita persatukan ya, kartu yang pertama, dua, dan ketiga ya, kita urutannya keliru, urutannya salah. Nah gini, dari ketiga kartu ini menyimpulkan bahwa sosok Verrell Bramasta memang belum bisa melupakan masa lalunya, tapi benar-benar dia itu profesional dan bisa membuat dirinya itu terlihat sangat dewasa. Dia itu bisa menempatkan dirinya, bisa memberikan contoh yang baik. Apabila memang sudah tidak ada hubungan ya, sudah tidak memiliki hubungan khusus atau dalam tanda kutip asmara, dia masih bisa membuat sebuah hubungan
pertemanan yang cukup baik dan juga bisa dijadikan contoh untuk orang-orang yang lain. Jadi jangan sampai mantan pacar itu dijadikan musuh, itu jangan sampai. Dan doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua ya, yang dimana Verrell Bramasta saat ini konon katanya menurut berita itu dijodohkan oleh sosok yang menurut saya sosok yang baik dan sosok yang cantik juga. Jadi benar-benar sosok pilihan dari seorang ibu untuk anaknya. Dan dari Natasha Wilona juga kita doakan saja yang terbaik untuk pilihannya yang saat ini, ataupun ya sudah ada beberapa calon ya dulu Natasha Wilona, dan saat ini lebih condong kepada satu orang. Di video sebelumnya saya sudah membaca dan juga memprediksi. Apabila teman-teman penasaran, kalian bisa cek di video-video saya yang sebelumnya. Saya sempat membaca dan juga memprediksi hubungan Natasha Wilona dengan sosok yang satu ini. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Akhir kata, saya Aditya Eswero mau undur diri. Apabila ada salah kata salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan Om Swastiastu.